Sudah hampir setahun Agus menunggu etikat baik dari Samsul. Agus bahkan harus bolak-balik membujuk Samsul agar segera menyelesaikan urusan mereka. Namun belakangan Agus malah kesulitan bertemu dengan Samsul. Sebelumnya apabila ditanyai tentang surat tanah milik Agus, Samsul selalu menjawab dengan berbagai alasan. Agus sebenarnya sudah merasa jika Samsul sedang berbuat curang padanya. Agus dan Samsul sebenarnya teman dekat. Lantaran itulah Agus tak pernah menaruh curiga pada Samsul. Agus percaya saja saat melakukan transaksi bisnis jual beli tanah. Agus bahkan sudah melunasi semua pembayaran tanah kepada Samsul. Saat itu, Agus hanya tinggal menunggu sertifikat tanah yang ia beli dari Samsul dibalik namanya menjadi sertifikat tanah atas nama dirinya. Namun, sudah setahun sertifikat itu tak juga diberikan pada Agus. Agus pun mulai cemas. Sering ia bertemu dengan Samsul menanyakan sertifikatnya. Namun Samsul selalu menunda-nunda dengan berbagai alasan. Hingga setelahnya Samsul malah menghindari Agus. Bahkan Agus pun menjadi kesulitan untuk bertemu Samsul. Kesabaran Agus benar-benar diuji. Agus tentunya sangat kecewa dengan sikap Samsul padanya. Apalagi sebelumnya mereka adalah teman dekat. Bagaimana bisa Samsul tega mengkhianatinya? Agus dahulunya bekerja sebagai aparatur negara, namun ia diberhentikan paksa karena kesalahannya sendiri. Sedangkan Samsul merupakan pedagang tepung bakso. Bisnis Samsul juga cukup baik. Di tahun 2019, Samsul menawarkan sebidang tanah kepada Agus. Saat itu Agus memutuskan membeli tanah yang ditawarkan Samsul padanya. Semua transaksi sudah diselesaikan. Agus hanya tinggal menunggu sertifikat tanah menjadi namanya. Namun setelah 1 bulan, sertifikat tanah miliknya tak kunjung diberikan, bahkan masih atas nama pemilik sebelumnya. Saat ditanyai perihal haknya kepada Samsul, Agus selalu mendapatkan janji, namun tak pernah terrealisasi. Surat tanah itu tak pernah ia pegang. Belakangan Samsul malah sulit ditemui, hingga Agus sampai menemui istri Samsul yang bernama Elsa. Kepada Elsa, Agus menitip pesan agar segera diberikan sertifikat tanah miliknya. Namun, Agus harus kembali kecewa. Berbulan-bulan Agus menunggu dan tetap saja tak ada etikat baik dari Samsul. Hingga di bulan Februari 2020, Agus pun memutuskan untuk menagih paksa haknya kepada Samsul. Agus lantas menghubungi 2 orang temannya. Mereka adalah David dan Madan, untuk membantu dirinya. Rencananya mereka bertiga bakal mengintai gerak-gerik Samsul terlebih dahulu. Barulah selepas itu mereka bakal menyekap Samsul. Nantinya mereka akan mengancam Samsul dengan sajam. Pada akhirnya setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, Agus pun menentukan hari eksekusinya. Kamis pagi tanggal 20 Februari 2020, Agus dan kedua rekannya sudah menunggu di depan rumah Samsul. Saat itu ketiganya menunggu di dalam mobil Honda Brio hitam. Sekitaran jam 9 pagi, Samsul pun tampak pergi keluar rumah naik mobil Isuzu Panther putih miliknya. Pagi itu, Samsul pamit kerja kepada istrinya Elsa jika ia hendak mengantarkan tepung bakso ke kota Pekanbaru. Mobil Samsul berjalan duluan ke depan. Dari belakang, Agus dan 2 rekannya mengikuti. Setibanya di Jalan UK kilometer 3 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, mobil Samsul pun dijegat. Ketiga pelaku lantas memaksa masuk ke dalam mobil. Sesaat sudah berada dalam mobil, Agus pun meminta sertifikat tanahnya. Namun rupa-rupanya tanah yang sudah ia beli kemarin sudah diganti nama atas nama orang lain. Agus minta ganti rugi. Saat itu Agus minta jaminan mobil. Saat itu Samsul mengaku sedang tak bawa surat-surat mobilnya. Semuanya ada di rumah. Mendengar itu, Agus lantas memerintahkan David pergi ke rumah Samsul mengambil surat-surat tersebut. David pun lantas pergi sendirian, sedangkan Agus dan Madan menunggu di mobil Samsul.
Setibanya di rumah Samsul, David bertemu dengan Elsa. Kepada Elsa, David meminta surat mobil milik suaminya. Namun lantaran tak kenal, Elsa pun menolaknya. David pun lantas pergi. Setelah tak mendapatkan apa yang dia mau, Agus lantas menyekap Samsul. Agus yang sudah marah karena merasa ditipu, lantas menyiksa Samsul dalam mobilnya. Kejadian itu berlangsung hingga sore harinya. Sementara itu, Elsa di rumah masih menunggu suaminya. Lantaran sudah sore tak juga pulang, Elsa lantas menelepon suaminya. Saat itu Samsul memang mengangkat telepon, namun Samsul menjawab dengan suara gemetaran seakan-akan tengah ketakutan. Menjelang malam hari, penyiksaan masih terus berlanjut. Dalam kondisi mata yang ditutup dengan lakban dan tangan yang terikat, salah satu dari mereka yaitu Madan nekat mencekik Samsul dan setelahnya menyerang leher Samsul dengan sajam yang sebelumnya sudah dibawa Agus tadi. Samsul pun meninggal di mobil. Jasad Samsul lantas dibuang di pinggir jalan lintas Petapahan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Saat dibuang, jasad dalam kondisi hanya menggunakan celana dalam, mata yang ditutup dengan lakban, dan tangan yang terikat. Untuk menghilangkan jejak, mobil milik Samsul dibakar dan ditinggalkan di jalan lintas Riau Sumbar, jaraknya sekitar 70 kilo dari jasad Samsul yang tadi. Sementara itu, di rumah istri Samsul sudah cemas. Suaminya tak juga pulang ke rumah, handphonenya juga sudah tidak aktif. Keluarga lantas di tanggal 22 Februari berinisiatif melaporkan ke kantor polisi. Di depan petugas, Elsa memberikan keterangan jika terakhir kalinya ia berkomunikasi dengan sang suami di sore hari, tapi saat itu suara suaminya sedang gemetaran. Malam itu, petugas menyuruh Elsa dan keluarga untuk pulang beristirahat dan berjanji bakal segera menghubungi Elsa jika sudah ada kabar tentang keberadaan suaminya. Esok harinya mobil milik Samsul pun ditemukan. Keluarga juga dikabari. Dengan harap-harap cemas dan sambil berdoa, keluarga menunggu kabar keberadaan Samsul hingga 4 hari setelahnya. Di tanggal 24 Februari 2020, ditemukan jasad pria yang hanya menggunakan celana dalam, mata yang ditutup dengan lakban, serta tangan yang terikat, bahkan sudah membusuk dan sulit dikenalin. Jasad itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Tim forensik pun bekerja cepat. Berdasarkan celana dalam yang digunakan korban dan foto gigi, maka dipastikan jika itu jasad dari Samsul. Keluarga yang mendapatkan kabar buruk itu pun tak kuasa menahan duka. Proses penyelidikan pun dilakukan. Elsa pun menjadi saksi kunci. Dari keterangan Elsa, jika siang itu ada seorang pria yang ia tak kenal datang meminta surat mobil milik suaminya, dan secara kebetulan rumah Samsul dilengkapi CCTV. Dari CCTV tergambar jelas wajah David. Pengejaran pun dilakukan hingga 2 tersangka Agus dan David ditangkap di Pekanbaru, sementara Madan ditangkap di daerah Sumatera Utara. Saat penangkapan, Madan sempat melawan hingga akhirnya Madan pun ditembak kakinya. Di hadapan penyidik Polresta Pekanbaru, Agus menangis. Ia mengaku sangat menyesal dan sama sekali tak ada niat untuk membunuh Samsul. Semua kejadian itu begitu cepat. Agus juga minta maaf pada keluarga Samsul, terlebih pada Elsa yang kini harus sendirian membesarkan 3 orang anaknya. Atas kejahatannya, ketiga pelaku didakwa pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun atau bahkan hukuman mati. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.